فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah kitab Jami' min Bulughil Maram, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita akan masuk hadis yang baru. Disimak baik-baik untuk setoran nanti malam insyaallah taala. Halaman 124. Qala al-muallifu asbahullah min asbabi mahabbatillah li ibadihi. Sekarang kita membahas pembahasan baru, yaitu termasuk sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Jadi di sana ada amalan, yang amalan itu kalau dilakukan Allah taala akan mencintai seorang hamba tersebut. Dan juga ada amalan kalau orang mengerjakannya manusia yang lain cinta kepadanya. Kita lihat amalan tersebut. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Ini juga ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi yang sudah pernah menghafal insyaallah mudah, yang belum pun pendek, mudah dihafalkan. Kami artikan dari hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, suatu ketika ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya Allah Ta'ala akan mencintaiku dan manusia cinta kepadaku. Lihat, amalan yang kalau diamalkan mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Kemudian apa jawabannya? Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata sebagai jawabannya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Yang pertama, zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Zuhud dalam artian bukan meninggalkan secara totalitas, tapi ambil seperlunya. Jangan sibukkan dengan dunia, jangan rakus dengan dunia, jangan menggantungkan hatinya kepada dunia. Itu makna zuhud. Adapun yang dimaknakan sebagian orang zuhud, meninggalkan secara totalitas, tidak ada ikhtiar, tidak ada aktivitas, tidak ada kerja, tidak ada yang lainnya, itu kurang tepat. Paham ya? Zuhud bukan berarti tidak mengambil dunia, tetap mengambil bagian dari dunia tersebut seperlunya, secukupnya, yang bisa dengan yang dia ambil tersebut bisa membantu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu ada.
La ifrat wala tafrid. Enggak berlebihan, tidak juga meremehkan. Dan nanti juga sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, termasuk makna zuhud dengan dunia adalah tidak menggantungkan hatinya pada dunia. Paham ya? Tapi menggantungkan hatinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tenang pikiran, tentram hatinya. Nah, itu yang pertama. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah taala akan mencintaimu. Yang kedua, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas, masyaallah. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Dijelaskan nanti maksudnya zuhud terhadap apa yang ada pada manusia maksudnya bagaimana? Tidak minta-minta. Tidak minta-minta dengan harta yang ada pada manusia. Yang ada pada manusia, rezeki ekonomi orang lain itu biarkan urusan orang lain. Jangan pernah kita iri dengan rezeki orang lain, iri dengan ekonomi orang lain. Si fulan kok hidupnya enak ya, si fulan hidupnya masya Allah, si fulan hidupnya santai, tenang. Kita banting tulang, peras keringat, hidupnya kayak gini aja. Jangan, syukuri yang ada. Ingat-ingat ya, syukuri yang ada pada diri kita. Itu udah jatahnya. Jangan ngurusin orang lain. Orang lain punya rezeki yang lebih mewah, lebih banyak, ya biarkan. Itu urusan orang lain. Biarkan orang lain ini bersyukur gitu loh ya. Kita yang sudah mendapat rezeki, yang kita nikmati walaupun ala kadarnya, syukuri juga gitu loh. Kalau kita melihat orang lain terus gak akan puas. Orang lain ada yang punya mobil, ada yang punya pesawat, ada yang punya kapal, ada yang punya hotel, ada yang punya apartemen. Itu kalau melihat orang lain dalam hal dunia, jangan. Tapi posisinya barakallahu fiik, dalam hal dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Kita lihat orang di bawah kita, nah koreksi lagi yang di diri kita agar senantiasa bersyukur barakallahu fiik. Ana ingatkan sekali lagi ya, jangan pernah noleh harta orang lain. Biarkan harta orang lain itu milik dia, biarkan. Bukan urusan kita. Kemudian iri, dengki, merasa benci dengan orang lain yang hartanya apa? Lebih, yang ekonominya sukses, jangan. Nah barakallahu fiik, tapi cukup kita mensyukur yang apa? Yang ada pada diri kita berupa rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ada pada orang lain, biarkan orang lain itu yang mengkondisikan. Naam. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Lihat, zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Sahih. Kalau kita tidak minta-minta, tidak mengemis, dikit-dikit minta uangnya, dikit-dikit nyodorkan proposal minta dana, orang senang kalau kita enggak seperti itu. Tapi kalau dikit-dikit minta, dikit-dikit ngemis atas nama dakwah, atas nama pribadi, orang enggak suka. Orang enggak suka. Paham ya? Naam. Pantunnya kemarin sudah kita lewati, bagus sekali kemarin ya. Bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah taala itu marah kalau Bani Adam meninggalkan tidak meminta kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau Bani Adam itu kalau dimintai malah marah. Itu bedanya. Mafhum? Naam. Dua kunci ini pastikan kita bisa memegangnya. Kalau ingin dicintai oleh Allah, zuhud terhadap dunia, tidak rakus, tidak tamak, tidak overdosis dengan dunia. Paham ya? Ambil seperlunya, ambil secukupnya, yang bisa membantu kita semuanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya untuk akhiratnya. Niscaya akan mendapatkan kecintaan Allah taala. Dan juga zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Harta manusia, ekonomi manusia. Jangan kita merasa iri kemudian apa? Pengen menguasai, malah mendoakan apa? Mendoakan kejelekan terhadap saudaranya yang apa? Yang usahanya sukses. Jangan. Cukup kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita yang Allah terberikan walaupun sederhana ala kadarnya. Insyaallah dengan itu nanti tenang pikirannya. Tapi kalau ngurusin orang lain, ingat-ingat, enggak akan tenang. Enggak akan tenang, gelisah, panik, minder. Itu kalau ngurusin apa? Ngurusin ekonomi orang lain yang sifatnya kita tertarik gitu ya. Nah, cukup orang lain itu biarkan. Kita yang berusaha untuk mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Dua kunci ini bagus sekali ya. Zuhud terhadap dunia, dapat kecintaan Allah. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, mendapatkan kecintaan manusia. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Shalih Fauzan, kita lihat syarahnya.
Hadza haditsun 'azim. Ini adalah hadis yang agung. Wa huwa min jawami'il kalim sahih. Ini merupakan kalam yang jami', kalam yang mencakup, pendek, simpel, padat, tapi maknanya mencakup yang luas. Ya kan, teman, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kuncinya itu ada. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah Ta'ala akan mencintaimu. Pendek kan? Tapi ini mencakup semuanya gitu loh. Paham ya? Luas maknanya. Yang satunya izhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia mencintaimu. Pendek, simpel, padat. Nah, ini namanya jawami'ul kalim. Namanya apa? Jawami'ul kalim. Kalam yang pendek, simpel, padat, tapi maknanya luas. Dan banyak sekali kita jumpai seperti ini ya. Kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa minal ahadits al-arba'ah allati taduru 'alaiha qawaidul Islam kama sabaq, masyaallah. Yang mana ini hadis ini yang kita baca ini termasuk dari pembagian 4 hadis yang berputar di atasnya kaidah-kaidah Islam. Landasan pokok Islam berputar di atas apa? Salah satunya hadis ini. Sebagaimana kita lewati. Yaitu zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Hadza Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yas'al Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqul dullani ay arsyidni ila amal. Masyaallah. Sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, tunjukkan kepadaku, arsyidni, bimbinglah aku, berilah aku bimbingan, ila amalin, kepada suatu amalan. Lihat, berilah aku bimbingan, arahan, petunjuk kepada suatu amalan. Idza amiltu habani Allah wa ahabbani an-nas. Masya Allah, lihat, apabila aku mengamalkannya, Allah Ta'ala mencintaiku dan manusia mencintaiku. Hadza kalamun jami', kalam yang mencakup. Kita kan pengennya kan mendapatkan kecintaan manusia juga kan, dan juga mendapatkan kecintaan Allah kan. Kita nggak suka orang benci dengan kita, ya apalagi Allah Ta'ala benci dengan kita. Nah, ini kalamnya jami', kalam yang mencakup itu loh, mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan kecintaan manusia. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Masya Allah, kalimatun jami'atun mukhtasaratun, kata Syekh Shalih Fauzan. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah Ta'ala mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah apa? Kalimatun jami'ah, beberapa patah kata yang mencakup dan ringkas. Enggak panjang kan? Pendek aja. Zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Az-zuhdu maknahu, termasuk makna zuhud adalah adamur raghbah bisyai'. Zuhud di antara maknanya adalah adamur raghbah bisyai', tidak adanya keinginan, kecintaan pada suatu perkara. Paham ya? Jadi dia tidak cinta dengan dunia, tidak tamak dengan dunia, tidak rakus dengan dunia, tapi tidak lupa dunianya juga. Bisa dipahami? Nah, karena kalau kita tinggalkan secara totalitas, kita nanti juga barakallahu fi kurang mengamalkan perkataan Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan melupakan bagianmu terhadap dunia. Maksudnya dunia ini kan sarana dan perantara, bukan apa? Bukan tujuan akhir. Paham? Hanya sarana dan perantara yang akan menghantarkan nanti ke akhirat, imma baik imma buruk. Kalau kita gunakan sarana dan media ini dengan yang terbaik, nanti akhirat itu juga mendapatkan kebaikan. Tapi kalau di dunia ini kita gunakan dengan perkara yang buruk, kemaksiatan, wa'iyadzubillah, di akhirat pun juga akan memanen kejelekan, wa'iyadzubillah. Qala jalla wa ala wa kanu fihi minaz zahidin. Paham ya? Nah, minaz-zahidin, az-zahidin maknanya adalah orang-orang yang tidak apa? Yang tidak senang dengan suatu perkara, di antara maknanya. Jadi orang-orang yang zuhud. Nah, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, ini definisi yang paling bagus ini ya. Definisi Syekhul Islam ini definisi yang dipilihkan para ulama dan bagus. Qala Syekhul Islam, az-zuhdu huwa tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Zuhud dan wara' kemarin ya. Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'uka fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untukmu di akhirat. Kalau wara' kemarin, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang dikhawatirkan membahayakan dirinya di akhirat. Paham ya? Yang lebih umum kemarin yang mana? Yang lebih umum kemarin zuhud atau wara' kemarin yang lebih umum?
Barakallahu fiik. Afan. Yang lebih umum zuhud atau wara yang lebih umum? Zuhud. Paham ya? Zuhud lebih umum, wara lebih khusus. Mafhum? Kita lanjutkan lagi. Az-zuhdu fid dunya ma'nahu. Apa sih makna zuhud dalam dunia? Karena ada yang menafsirkan pokoknya ninggalkan dunia totalitas. Berpakaian compang-camping, sobek-sobek pun enggak masalah. Itu zuhud katanya. Itu salah. Itu salah lah ya. Sebagian ahlu bid'ah wad dhalal dari kalangan sufinya. Sufiyah itu macam-macam loh, aneka ragam macam-macamnya ya. Itu ada yang menafsirkan demikian. Nah, semakin kusut pakaiannya, semakin sobek-sobek, ya kan? Nah, kemudian semakin enggak terawat badannya, wali katanya. Allah musta'an, wali apa itu ya kan? Wali Allah atau wali setan itu kan? Allah musta'an. Kita lihat. Ma'nahu ada muta'alluqil qalbi biha, masyaallah, lihat ini. Zuhud terhadap dunia itu maknanya adalah ada muta'alluqil qalbi biha. Pertama ini, yaitu tidak adanya ketergantungan hati terhadapnya. Lihat, jangan pernah gantungkan hati kita pada dunia. Dunia akan sirna dan akan hilang. Jangan pernah gantungkan hati kita kepada apa? Semacam organisasi, parlemen, lembaga atau yayasan. Semuanya itu bisa bubar. Jangan pernah menggantungkan hati kita, rezeki kita kepada orang-orang yang kaya, muslimin, fa'il khair. Itu mereka semuanya manusia biasa yang bisa mati juga. Tapi gantungkan hati kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, hayyun la yamut. Zat yang maha hidup, tidak akan mati. Paham? Kita lihat di sini. Wasair waraha, dan juga tidak berjalan di belakang dunia. Maksudnya tidak apa? Tidak rakus, tidak tamak mencari dunia. Wa tama' fiha, makna sama. Ya, tidak berjalan di belakang dunia dan juga tidak tamak terhadapnya. Paham? Pertama tadi, tidak menggantungkan hatinya kepada dunia sehingga kemanapun terikat dengan dunia, tidak. Hanya menjadikan dunia sebagai apa? Sarana, media dan juga perantara saja. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka orang-orang cerdas, hamba-hamba Allah, menjadikan dunia itu bagaikan samudra saja. Samudra lautan yang luas. Kemudian mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahunya untuk menyeberangi samudra tadi. Ingat-ingat ya, dunia hanya tempat persinggahan sementara. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakanlah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sebentar, sedikit. Paham ya? Sedangkan kehidupan akhirat lebih baik untuk orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Lihat. Nah, dunia. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Mereka bangga, senang dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu dibandingkan dunia, paham ya? Itu melainkan apa? Melainkan hanya sedikit gitu ya. Maksudnya dunia itu sedikit. Kehidupan dunia hanya menipu, sesaat dan sementara. Sedangkan akhirat lama dan selamanya. Kita lihat sini. Wa inna ma ya'khudh mu'minad dunya, lihat, tetap ngambil ya. Wa inna ma ya'khudul mu'minu minad dunya biqadri ma yu'inuhu ala dinih, masyaallah. Dan hanya saja seorang itu mengambil, orang mukmin mengambil dari dunia ini, mengambil bagian dunia ini sesuai dengan kadar yang bisa membantu dia di atas agamanya. Membantu dia untuk apa? Istiqomah di atas agamanya. Membantu dia untuk senantiasa apa? Berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan. Bukan menolak dan meninggalkan secara totalitas, tetap mengambil sesuai dengan kadarnya. La ifrat wala tafrid, enggak berlebihan, enggak juga meremehkan. Itulah yang benar makna zuhud sini. Bisa dipahami ya? Wa qadri ma yughnihi 'anil nas, dan mengambil dunia sesuai dengan kadar apa? Sesuai dengan kadar yang membuat dia itu tidak perlu lagi dengan manusia. Maksudnya tidak perlu dengan harta manusia. Tidak apa? Tertarik dengan harta manusia. Bisa dipahami? Nah, tidak tertarik dengan apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya membuat dia tidak minta-minta itu loh. Iya kan? Bekerja lebih baik daripada minta-minta kan? Nah, katanya Sunnah Salafi, ngapain malah justru apa? Nyodorkan kertas putih di atas ada tinta hitam. Allah musta'an. Apa namanya? Proposal. Kalau zaman sekarang tasawulnya ngeri teman-teman. Enggak tanggung-tanggung mereka. Tasawulnya sudah bukan pakai kotak-kotak lagi sudah. Scan barcode. Paham ya? Scan kode barcode itu udah disebarluaskan.
Allah musta'an, la haula wala quwata illa billah. Sabar. Dunia hanya sebentar aja. Sebentar, setelah sebentar itu nanti selamanya akhirat. Paham ya? Sabar aja. Nah, kita lihat di sini. Amma takassur minad dunya fa hadha mashghalatun. Nah, lihat ini. Adapun takassur, memperbanyak untuk mendapatkan dunia, maka ini menyibukkan lil insan, menyibukkan untuk manusia. Ingat-ingat, ada pantun sangat bagus sekali. Pantun itu motivasi buat kita. Ternyata ya ilmu-ilmu yang ada di dunia ini selain ilmu Al-Qur'an Sunnah menyibukkan memang. Paham ya? Nah, kita pantunnya siapa yang ingat? Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-hadits wa illa al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Ini bagus sekali pantunnya itu. Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Semua ilmu-ilmu selain Al-Qur'an itu menyibukkan. Illal hadits wa illal fiqh fid din, kecuali ilmu hadis dan ilmu memahami agama. Al ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Ilmu itu yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana, ilmu apa? Ilmu hadis. Adapun selain itu adalah hanya bisikan syaitan yang terkutuk waliyadzubillah. Dunia, hati-hati. Fa in, kata beliau, wa rubbama yuzahim amal al-akhirah sahih. Terkadang kalau orang itu memperbanyak dunianya akan apa? Bertabrakan dengan amalan akhiratnya. Nah, ketika bertabrakan diuji. Dia milih apanya? Milih dunianya yang hanya sementara ini atau milih akhirat yang selamanya? Milih dunia yang hidupnya hanya sekali dan tidak kekal abadi, atau milih akhirat yang hidupnya apa? Nam kekal abadi selamanya gitu loh. Iya kan? Nah, dihadapkan seperti itu. Ujian, kita lihat lagi. Aw annahu yashghiluhu an amal akhirah, atau justru dunia akan menyibukkan dia dari apa? Amalan akhirat. Enggak sempat salat, enggak sempat puasa, enggak sempat ibadah, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan dolarnya, sibuk dengan real saudinya, sibuk dengan rupiahnya, sibuk dengan ringgit Malaysianya, sibuk dengan dolar Singapura. Semuanya. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Kata beliau, ad-dunya laisa laha haddun. Sahih memang. Dunia itu enggak ada batasannya. Maksudnya kalau mencari enggak akan puas loh ya. Nah, tapi nanti akan sirna dan akan hilang dunia ini. Hanya sekali aja, enggak akan dua kali. Tapi kata beliau, ad-dunya laisa laha haddun wa matami'uha katsirah, ya kan? Dunia itu enggak ada batasannya dan keinginan-keinginan, kenikmatan-kenikmatan atau keinginan-keinginan kuatnya untuk mendapatkannya itu kadang apa? Banyak. Paham ya? Nah, jadi keinginan atau keindahan atau kenikmatan dunia itu banyak sekali. Tidak ada batasnya. Makanya kalau orang ngejar dunia itu enggak akan puas. Paham ya? Enggak akan puas. Tapi kalau ngejar akhirat, nah, kalaupun dia mendapatkan sedikit, dinilai sedikit, itu pasti memuaskan kalau akhirat. Kalau dunia walaupun banyak kadang mengecewakan, ya kan? Itu dunia. Nah, kita lihat lagi. Fa'idan fataha 'alal insan babat tam' fid dunya fa innahu la yaqif 'inda haddin Allahul musta'an. Lihat ini. Maka apabila seseorang sudah dibukakan pintu rakus, lihat, rakus, tamak rakus terhadap dunia, maka sungguhnya dia tidak akan apa? Tidak akan bisa berhenti. Dia apa? Di tempat atau di atas batasannya. Paham ya? Tidak akan bisa berhenti, di atas rambu-rambunya. Nah, jadi biasanya orang melampaui batas dulu biasanya. Seperti itu. Allahul musta'an. Makanya perlu kita kondisikan sadar diri, sadar posisi. Posisi kita sekarang ini sedang diuji di dunia. Penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Paham ya? Diri kita sebagai hamba Allah harus siap menghambakan. Sadar diri, sadar posisi. Kita lihat sini barakallahu fiik. Dikit lagi pasti itu kata beliau, wa qad yubtala bil marad wa la yastati an ya'kul wa yashrab minal marad. Sahih. Lihat ini. Terkadang orang itu diuji dengan sakit. Yang dengan sakit itu dia enggak mampu makan, tidak mampu minum disebabkan sakit tadi, bayangkan. Diuji dengan apa? Nah, penyakit, ya kan? Apalagi penyakit gigi yang kelihatannya badannya sehat, tapi kalau udah kena penyakit gigi, antum tahu sendiri bagaimana? Senyumannya berat, ya enggak? Senyum berat, bicara berat, ngobrol pun enggak sempat. Penyakit gigi itu baru ujian satu yang sifatnya apa? Enggak nampak gitu ya. Maksudnya badannya sehat, badannya besar, kekar, paham ya? Mengangkat barang-barang kuat dia, tapi di saat diuji dengan sakit gigi, antum tahu sendiri bagaimana? Yang pernah merasakan
kita kalian rasanya mau senyum aja berat sekali. Karena luar biasa kalau sakit gigi itu ya. Nah, itu baru diuji dengan rasa sakit gigi. Nah, kita lihat lagi barakallahu fikum. Kata beliau, wa yajri wara'ad dunya yakhsha an tadhi'a amwalah aw an takhsir. Naam fatajidahu mustaghilan bid dunya. Akhirnya ketika dia diuji dengan sakit tadi, enggak mampu makan, enggak mampu minum disebabkan sakit. Naam, tapi dia berjalan di balik dunia ini, khawatir hartanya hilang, khawatir rugi dan bangkrut. Akhirnya kau mendapati orang tersebut karena tamak dengan dunia, sibuk dengan dunia, mustaghilan bid dunya, sibuk dengan dunia wa huwa mahrumun min maladzatiha bi maradin asabah. Sahih. Dalam keadaan dia apa? Diharamkan untuk merasakan kelezatan dunia karena sakit yang menimpa dirinya. Paham maksudnya? Sudah banting tulang, peras keringat, ingin mencari dunia, tapi dia sakit gitu loh. Paham ya? Nah, setelah dapat atau diapakan coba? Iya kan? Nah, belum sempat merasakan kelezatan dunia yang dia dapatkan, masih merasakan sakitnya. Lihat. Nah, ini bagus sekali ya nasihat beliau ini ya, sangat. Jadi, nah, orang kadang-kadang seperti itu. Yang ngejar dunia sakit gitu loh. Belum sempat merasakan yang dia kumpulkan, akhirnya gimana? Akhirnya kan lama-lama kalau dia meninggal, ditinggal dunia tadi. Ya udah mati-matian ngejar dunia. Ternyata besoknya mati waliyadzubillah. Kita lihat. Aw ma indahu waqtun yajlis lil akli wasyurb wan naum ar-raha. Sahih. Orang ngejar dunia itu capek loh ya. Kalau kurang percaya jangan dibuktikan. Orang ngejar dunia itu capek atau tidak? Akhaba Rafi'. Capek. Kalau kurang percaya enggak usah dibuktikan sudah. Ana enggak membuktikan, antum jangan buktikan juga. Orang ngejar dunia itu capek. Nah, cukup menyaksikan dan cukup merenungi yang telah lalu. Ya kan kita lihat bagaimana orang ngejar dunia. Kadang-kala kata beliau, au ma'in dah waktu, enggak punya waktu aja enggak punya. Duduk makan aja enggak sempat. Baru duduk lihat ini. Wa ma'in dah waktu, enggak punya waktu, ya jelis duduk lil akal wasyurb wan naum. Untuk makan, minum dan tidur enggak ada waktu. Warahah, istirahat tuh enggak ada. Lagi mau duduk makan, datang telepon ya kan. Lagi mau minum, telepon lagi. Lagi mau istirahat berbaring, telepon lagi. Sibuk. Paham ya? Nah, telepon satunya bisnis apa? Apartemen misalkan, satu lagi bisnis pesawat, satu lagi bisnis kapal misalkan. Sibuk intinya. Nah, enggak sempat gitu loh. Tapi antum alhamdulillah ahlus sunnah terkhususkan bersyukur. Masih ada waktu dan bisa meluangkan waktunya duduk di majelis ilmu. Hatta walaupun setengah jam, seperempat jam, lebih sedikit. Itu luar biasa kenikmatan loh ya. Karena yang sibuk dengan dunia itu enggak sempat lagi. Waktu adalah uang. Hafal ya? Nah, itu yang dengan antum paham sendirilah bagaimana. Jadi setengah jam itu menurut mereka itu sudah dapat sekian dolar, sekian real, sekian rupiah, sekian ringgit. Allah musta'an. Kalau kita bukan masalah harta yang kita dapatkan, tapi kebahagiaan akhirat. Sahih, kehidupan kekal abadi di akhirat. Paham ya? Na'am. Dan jaminannya kan jelas, dimudahkan masuk ke mana? Surga. Lihat, enggak ada istilah lain. Ya, tidak ada istilah yang lain. Dimudahkan untuk menuju surga. Datang duduk bermajelis ilmu. Kita lihat sini barakallahu fiik. Enggak sempat duduk untuk makan, minum, tidur, roha, istirahat li'annahu yakhsha an tadi amwalah. Benar. Dikarenakan dia khawatir tersia-siakan hartanya. Au takhsir, khawatir rugi bangkrut dagangannya. Au tuslak, khawatir dicuri barangnya. Au dari atas selain itu. Lihat. Paham ya? Nah, makanya kadang-kadang orang yang sekaya apapun kadang malah enggak tenang kehidupannya. Mikir taruh di mana nih uangnya nih? Hartanya simpan di mana? Coba kalau harta kita pas-pasan, sedang, kalaupun banyak dibimbing dengan ilmu, tenang pikiran, investasinya akhirat semua, kan itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, tapi kalau orang hanya dunia yang dia cari, enggak paham agama, enggak paham syariat, dia bingung mau simpan di mana. Ujung-ujungnya apa? Praktek ribawiyah. Ujung-ujungnya disimpan di bank, karena bank syariat katanya. Bank syariat itu ada bunganya. Bunganya cuma 0,5%, 0,5%. Masih ada 5-nya masih tiba. Kalau 0% baru. Paham ya? Nah, cair kurang dari 5 menit katanya. Cair di dunia, akhiratnya wal'iyadzubillah. Nah, cair di dunia khawatirin beku di akhirat itu loh. Paham ya? Wal'iyadzubillah ya. Jangan tertipu ya. Nah, pinjaman online bunga 0,5%. Ngapain dikasih 5%? Kalau 0,0% selesai. Iya enggak?
Enggak berani mereka kan. Nah, Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fik. Nah, kita lihat lagi. Dikit lagi pas titik itu ya, biar pas pembahasannya. Kata beliau, khawatir hartanya itu sia-sia, hilang, khawatir rugi, khawatir bangkrut, khawatir barang dicuri. Itu kalau pencari dunia. Serba khawatir, cemas. Fa idza futiha ala nafsihi babut tama'. Nah, apabila telah dibuka pada dirinya pintu kerakusan, rakus. In fataha alaihi babat ta'ab wal masyaqqah ala nafsi sahih. Akhirnya terbukalah padanya pintu apa? Capek, letih, berat. Capek pokoknya ngurus dunia itu ya. Nah, karena sebenarnya dunia itu kita nggak perlu ngurus pun udah dapat gitu loh. Antum sekarang ini hidup di mana kita ini? Sekarang ini. Hidup di mana, Pak Abu Abdullah? Sekarang kita hidup di mana ini? Di dunia udah dapat sebenarnya. Cuman orang kurang aja gitu ya. Kurang dan kurang. Jadi secara spontan kita udah dapat dunianya, kurang apa lagi? Kurang akhiratnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Sehingga jangan pernah lah panik. Lihat ini. Kata beliau, kalau udah dibukakan pintu rakus dengan dunia, dibukakan juga pintu yang pintu apa? Capek, letih, masyaqqah berat ala nafsi terhadap dirinya. Salat pun berat, ibadah pun malas, ya kan? Allah musta'an. Seharusnya zakat pun enggak zakat, harta dia timbun, emas perak dia timbun. Paham ya? Nah, padahal apa kata Allah Taala dalam Al-Qur'an Karim? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menimbun harta emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan zakatnya jalan Allah, kasih kabar gembira dan azab yang pedih. Lihat. Kalau orang enggak paham syariat gitu kan, kumpul kekayaan ya kan, Allah musta'an. Nah, kita lihat lagi barakallahu fiik, tapi lupa zakat tadi. Kita lihat kata beliau, amma idza zahida bid dunya waqtana bima yu'tihi Allahu minha, masyaallah. Adapun dia apabila dia zuhud terhadap dunia dan merasa nyaman, iktana, nyaman, tenang dengan apa yang Allah berikan kepadanya, fa innahu yartah, masyaallah. Maka dia hidupnya tenang. Paham ya? Merasa nyaman, wa yubaraklah, dan insyaallah akan diberkahi untuknya. Fi rizqi, mana rezekinya, wa yataladzat fi ta'amihi wa syarabihi wa naumihi, dan dia pun akan bisa merasakan kelezatan pada makanannya, minuman dan tidurnya. Tenang dia, tidurnya tenang, makannya tenang, minumnya tenang. Ada ungkapan bagus sekali. Anda terlupakan siapa yang mengucapkan. Naam, kita rakyat sipil pencari akhirat itu berbeda dengan orang-orang yang pejabat atau petinggi negara yang mereka seringnya hanya mencari dunia dan jabatan. Paham ya? Sampai-sampai ada ungkapan laukana al-muluk wa abnal muluk. Naam. Apa itu, siapa yang ingat itu? Bagus sekali itu. Apa? Law anal muluk wa abnal muluk. Yang kesimpulannya bagus sekali kalamnya sebenarnya. Law annal muluk wa abna'ul muluk. Alimu gitu ya? Na'am, afan, sahih. Ana teringatkan ya, afan ya. Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minar raha was surur la daladuna alaina bisuyuf. Itu bagus sekali itu. Law ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ala ma nahnu fihi minar raha was surur la daladuna alaina bisuyuf. Artinya kalau seandainya para raja, para penguasa, paham ya? Naam, para pejabat, para anggota dewan lah, paham ya? Dan anak-anak para raja, mereka tahu tentang keadaan kita yang tenang, tentram dengan ilmu ini, misalnya mereka akan apa? Akan mencambuk kita, memerangi kita dengan pedang. Iri gitu maksudnya. Kalian duduk santai aja. Kalau Allah, kalau Rasul, kita panas-panas, kita harus menghadapi rakyat. Belum ada demo lagi misalkan. Ya kan, yang paling tenang ya, kalau boleh yang paling tenang. Ya kan, orang teriak-teriak depan kantor DPR, kita di masjid. Ya kan, yang kita teriakkan haddatsana fulan, haddatsana alan, ya kan? Mereka teriak-teriak di kantor apa, di depan istana presiden, turunkan harga BBM, kita di masjid, ya kan? Nah, belajar kalau Allah, kalau Rasul, tenang memang. Paham ya? Makanya jangan pernah nuduh Ahlussunnah itu khawarij ya, enggak, karena enggak mau pemilu, enggak mau pesta demokrasi di bidang khawarij.
itu kita katakan kadzabun, para pendusta yang menuduh Ahlussunnah Khawarij. Ahlussunnah itu mereka adalah orang yang paling depan, berada di garda paling depan dalam mentaati pemimpin. Paham ya? Naam. Soalnya apa? Demo aja melarang gitu loh, ya kan? Mereka-mereka yang katanya setia dengan pemerintah, setia dengan pemimpin, ketika pemimpinnya mengeluarkan kebijakan nggak cocok di demo. Yang milih juga mereka juga. Nah, dari rakyat oleh rakyat kembali ke mana? Ke rakyat, ya, pilihan rakyat. Akhirnya ujung-ujungnya kembali ke rakyat lagi, bukan manfaatnya. Maksudnya itu baik buruknya kan akhirnya rakyat merasakan juga kan. Itulah efek samping dari apa? Pesta demokrasi. Ahlussunnah ingat-ingat, tenang, tentram dengan ilmu. Masya Allah, kita lihat dikit lagi pas titik itu ya. Kata beliau, hadi natijatuz zuhdi, yakni adamal mukasarah fid dunya wa adamal injizrar wara'aha. Masya Allah. Inilah hasil buah daripada apa? Zuhud terhadap dunia. Maksudnya tidak memperbanyak dunia dan juga tidak larut di belakang dunia. Paham ya? Nah, tidak larut tertipu di belakang dunia. Dunia ambil seperlunya, secukupnya, sisanya apa? Untuk akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ambil, semoga bermanfaat. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.